bicara ini mau didukung ini caleg ini. Kebetulan di tengah-tengah kita ada 2 caleg di sini. Jadi kita tepis dulu itu supaya tidak ada pemikiran bahwa nah ini karena musim politik jadi caleg lagi berbicara di depan. Tapi ini berbicara tentang sifatnya kekeluargaan. Iya, Bapak Ibu yang saya hormati, ada hajatan atau ada sukacita yang dialami oleh Bapak Abel Simamora selaku orang tua sekaligus menjadi kakek. Dan tentunya sasarannya adalah keluarga Sonya Simamora. Itu yang punya hal sukacita. Sehingga sore hari ini kita boleh dihimpun. Saya tadi di dalam, saya dipanggil, saya udah tahu. Yang jelasnya yang punya suara sumbang pasti yang jauh. Yang paling jauh Serun 5. Ya kan? Serun 5 ya Omel ya. Kalau SP3 dekat itu. Ya, kalau Serun 1 ya jauh-jauh sedikit lah. Menyusul Serun 5. Nah Bapak Ibu, ya saya minta maaf sebenarnya saya juga harus dari tadi. Tapi karena saya kebetulan ada tamu 2 hari di rumah saya. Dan tamu dari Sulawesi Tenggara, saya harus tunggu beliau berangkat menuju. Jadi mungkin itu keterlambatan. Karena saya lihat Roman yang resah dan gelisah tadi Bapak tua. Saya begitu di dalam mukanya sudah masa-masa, tapi saya sudah tahu pasti yang dimaksud adalah ini. Nah untuk itu Bapak Ibu, saya pikir poin yang penting untuk kita. Jadi ada alur urusan kita ini yang akan menyelesaikan sampai dengan tanggal 18 Januari 2024, bukan tanggal 14 Februari ya. Bapak Ibu mungkin sudah tahu kalau tanggal 14 Februari itu pesta lain. Kalau tanggal sampai tanggal 18 itu pestanya lain. Ya. Nah untuk itu alurnya hari ini pertemuan keluarga besar, ya saya anggap keluarga besar, yang dimana keluarga Simamora baru menghimpun kita, ada maksud dan tujuan. Ya, sebelum saya lupa, coba yang mau kawin itu kesini dulu. Daripada saya terlanjur ngomong lupa lagi. Karena ada pepatah bilang, tidak kenal maka tak sayang. Di sini dulu. Perkenalkan diri, anak keberapa, dari bapaknya siapa, dari mamanya siapa, dari bapaknya siapa. Saya harus ajar untuk dia bisa berbicara. Karena besok dia akan nikah nanti dia disuruh juga mungkin bicara kan. Jadi dia harus berbicara. Silakan perkenalkan diri. Dia sudah harus calon bapak, nah dia harus bisa bicara. Kalau dia calon bapak dia tidak berbicara, berarti tidak usah jadi calon bapak. Silakan, kau bicara dulu. Ya, bicara nama saya sama Mike Tyson. Kau bilang nama masa nama kau lupa. Nanti saya bantu kalau kau tidak tahu. Nama saya. Ya, perkenalkan nama saya Ivan Baldi. Nah, ya, nama Sonya Simamora. Ya, nama opamu? Abel Simamora. Nama yang omamu siapa? Bilang. Iya. Masih jelas namanya. Adikmu ada berapa? Satu. Namanya siapa? Ya, iya jelas. Tinggalnya di mana? Halo. Kan tinggal bukan di sini, toh? Kasih itu di mana kira-kira? Buliling. Oh, Buliling. Nah, itu jelas. Ya, ini Bapak Ibu yang perlu saya kenalkan supaya kita tahu. Dan kau lihat muka-muka ini Ivan, besok-besok kau ketemu, kau tegur mereka. Mereka orang tua, mereka kakak, mereka adik, kau tegur mereka. Tapi tegur dengan sapaan orang Timur. Halo Om, halo Tante. Jangan sampai teriak, hoi, hoi. Itu repot, orang Timur sudah bilang repot itu. Ya, walaupun Bapak almarhum Mandar, ya mamamu Timur dari Timur. Jadi sapaannya berarti agak
suaranya agak lembut sedikit. Silakan duduk. Saya pikir mamanya sudah dikenal ya, tidak perlu dikenalkan. Belum. Kalau jujur saja kalau ada belum kenal nanti saya. Kamu ke bapak itu. Kalau mamanya seluruh Baras Om. Iya, saya pikir Baras dulu sudah dikenal. Iya, Bapak Ibu, jadi alurnya atau rentetan urusan kita itu yang pertama itu keluarga perempuan, keluarga laki-laki sudah berjumpa dengan keluarga perempuan dan segala pembicaraan itu sudah terjadi. Ya, begitu ya. Jadi saya perlu juga luruskan. Saya perlu luruskan karena ini terkadang juga kalau nanti anggota kerukunan itu nanti bilang, kenapa cepat sekali, kenapa tidak ada rencana, ada target waktu dan sebagainya, kenapa kok tiba-tiba harus seperti ini? Ya, saya luruskan dulu. Kalau ini dibilang, ini namanya Ivan yang urusan, keluarga Sonia Simamora berurusan ini, tiba-tiba karena kenapa? Ada namanya bahasa atau kata atau kalimat kecelakaan. Saya pikir kalau kecelakaan Bapak Ibu, saudara-saudara sedikit tidak sudah tahu. Sehingga tidak muncul tanda tanya lagi. Kenapa ini? Ya sorry, saya mau bilang bahwa nanti anggota KKBT kita datangi, nanti mereka bilang, Bapak ini tidak ada penyampaian, tiba-tiba muncul. Nah, sehingga saya sampaikan bahasa ini, kenapa kalimat ini? Supaya ini disampaikan kepada mereka-mereka yang tidak sempat hadir. Sorry, ini jadi jelas. Karena ini sifatnya namanya kecelakaan, memang harus cepat diurus. Harus secepatnya diberikan perhatian, lalu diurus untuk menjadi baik. Semua perhatian keluarga saya pikir kita sudah berikan, dan ini sebuah urusan kita yang akan mengurus menjadi baik. Itu yang pertama. Yang kedua, keluarga laki-laki sudah berjumpa dengan keluarga perempuan, dan ini sifatnya kecelakaan, segera harus diselesaikan perkawinannya. Sehingga sudah diambil langkah oleh keluarga laki-laki dan perempuan, mereka sepakati waktu untuk akad nikah itu adalah pada tanggal 11 Januari 2024. Ya, jam berapa itu sudah ditentukan. Saya pikir mungkin paling tidak jam 10 ya. Jam Ya, 9, Ahmad ya. Om. Ya, Mat ya. Jam Paling 9. tidak jam berapa? Jam 9. Jam 9. Jam 9 pagi. Gitu ya. Ya, perempuannya di mana, Ivan? Di SP2. Di SP2. Lorong Poros ya, Lorong Poros. Oke, Bu Lili itu Lorong Poros. Nanti ada yang bertanya, di mana itu calonnya Ivan lagi? Tidak jelas. Jadi di SP2 Lorong Poros menuju ke Bu Lili. Ya, sebelah kanan ya rumah ya. Iya. Nah, untuk itu tanggal 11 akad nikah jam 9. Gitu ya. Segala pembicaraan saya kira sudah clear antara keluarga laki-laki dan perempuan. Nah, Bapak Ibu, yang sekarang kita akan fokus ini adalah di ya syukuran boleh atau acara resepsi di rumah laki-laki. Jadi syukuran juga bisa, resepsi di rumah laki-laki itu kita akan lakukan, kita akan adakan. Dia berbeda tanggal. Kalau tanggal 11 itu akad nikah dan acaranya adalah di perempuan, dan tentunya tidak menutup kemungkinan ya Pak Tua ya, kita yang hadir ini bisa juga hadiri begitu. Kita yang hadir pada sore hari ini, dan mungkin ada keluarga-keluarga yang belum disampaikan, nanti kita bisa hadiri tanggal 11, hari Kamis tanggal 11 jam 9 pagi. Kita pikul Ivan dari rumahnya atau kesana di mobil atau kesana di sepeda, baru bawa ke rumah perempuan. Begitu ya. Kira nanti akan terjadi. Nah, fokus kita Bapak Ibu pertemuan keluarga sore hari ini adalah yang terjadi itu resepsinya di tanggal 18. Jadi tanggal 11 itu di perempuan,
tanggal 18 itu resepsi atau syukurannya itu di rumah laki-laki yang tadi kita bilang di koperasi. Ini koperasi itu Boko Bulili. Dia tidak sampai Bulili juga. Dia termasuk dusun Bukit Asri. Ya, Bukit Asri ya. Dia termasuk dusun. Jam 5 sampai sini. Ini kan supaya jadi jelas. Jadi jam 5 acara resepsi kita di keluarga laki-laki itu jam 5 sore, tanggal 18 jam 5 sore sampai selesai. Ya, selesainya orang timur itu terserah nanti kapan. Jadi mudah-mudahan tidak tersinggung tetangga yang di sebelah. Nah, untuk itu supaya kita bisa berjalan dengan sebuah komando yang bagus, ya kan? Kalau keluarga diminta untuk komando kita mungkin juga bagus. Supaya perjalanan kita untuk mengerjakan segala sesuatu ada di sana, ada komando yang bagus, ada satu komando yang bagus, sehingga itu akan berjalan dengan baik pekerjaannya. Mungkin kita akan bentuk panitia pelaksana kegiatan. Nah, nanti soal ada buku dan sebagainya, saya pikir sambil jalan begitu ya. Iya. Ya, mengurus ya silakan urus supaya itu kita sambil jalan karena kita dikejar oleh waktu. Apalagi saya dengar tadi jalan ke Saluru 5 ada longsor di sana, lalu pas yang tidak ada lampu jadi gelap di situ. Jadi kira-kira seperti itu. Kan kasihan mereka susah kalau nanti ada longsor di sana tidak bisa lewat. Pas tidak ada rumah di situ juga. Jadi terpaksa kalau bermalam hutan saja. Minta maaf Om Mel ya, tapi kira-kira begitu. Iya, Bapak Ibu, supaya kita bisa mempercepat langkah kita, saya pikir kalau yang bantu saya bisa catat. Kita alamat. Oh, tidak bisa ya. Nanti yang lain saja. Oke? Ya, jadi sifatnya aklamasi, tapi paling tidak ditulis supaya sebentar saya baca lagi kan. Kalau tinggal saya bilang saya berpikir sendiri, wah repot juga ya. Guru ya sudah 60 tahun ini, kadang-kadang orang bilang ke barat, saya ke timur. Kita kira-kira bersuara dulu bapak-bapak, supaya lebih enak. Bapak-bapak bersuara dulu, karena kalau saya dari tadi bersuara terus. Silakan, mungkin Pak Niko angkatan. Pak, Aceh ini aklamasi ya Pak ya? Untuk calon untuk ketua calonkan Bapak Ahmad. Calon. Bukan hanya calon anggota DPR. Ini calon anggota DPR. Bapak Ahmad. Calon lagi satu, silakan. Atau masih ada Pak Niko? Kalau untuk maksudnya ketua atau ketua, ini saya calon ketua ini. Ya. Calon ketua dulu, calon ketua. Pak Ahmad. Ya, oke. Setuju. Sebentar. Ya, silakan. Jadi minta maaf, makasih banyak. Berdiri, laki-laki berdiri. Ya, makasih banyak ini Bapak Tua. Saya hanya ini satu tanggung jawab, tapi di sisi lain kan tadi Bapak sudah sempat menyinggung lah kita punya perjalanan juga sudah makin hari makin dekat. Di sisi lain saya melihat di sini masih banyak orang tua saya yang lebih pantas, yang lebih punya pengalaman, yang lebih punya punya pergerakan yang lebih luas. Jadi kalau saya bukan saya menolak, tapi kalau bagusnya kan ya kalau saya mungkin kalau bisa saya punya bapak sendiri boleh lah. Ya. Kalau Pak Niko sendiri Jadi, yang kita tunjukkan calon kembali, calon kembali. Makasih banyak Bapak Tua. Banyak. Baik, mungkin saya tanggapi sedikit. Karena memang itu panitia memang. Kalau saya untuk kali ini yang mau menikah ini sangat mudah. Jadi untuk panitianya juga harus yang jiwanya masih muda. Artinya kita prioritaskan yang muda dulu, baru kita bimbing ke arah yang tua. Ya, oke. Nah, jadi tadi saya bilang Pak Ahmad, beliau memberikan alasan
Tapi alasan itu sebenarnya menurut saya tidak tiap hari Pak ya. Cukup mengarahkan anggota. Mungkin sore ini beliau tentukan kapan kita mulai bergerak. Ya kita mulai bergerak. Untuk nanti seksi-seksi, tanggung jawab seksi-seksi. Yang penting Bapak Ahmad itu ya saya anggap beliau sangat mudah sekali yang memang perlu juga. Oke, Bapak Ibu, saya pikir kalau kita argumen tidak akan selesai. Iya. Calon Bapak Ahmad 1. Ada yang calon lagi? Tidak ada. Tidak ada lagi. Herman itu masih muda. Wah, kalau Herman kami setara. Nanti ada dia punya seksinya. Tenang saja kalau untuk saudara Herman. Apa perlu wakilnya, Pak? Jadi Bapak Ibu setuju ya? Setuju. Ya, saya tanya dulu. Karena jangan sampai saya kasih keputusan sendiri. Hanya satu orang. Kita tidak perlu calon lagi, setuju? Setuju. Saya pikir argumen tidak perlu lagi. Ya, Mat ya. Siap. Oke. Ya, sekretaris, saya pikir kita tunjuk lagi. Jangan argumen lagi. Ini lama lagi. Karena ketuanya muda, ya sekretarisnya agak yang tua-tua sedikit. Pak Soleman boleh? Boleh. Setuju. Oke. Ya. Bendahara kembali yang punya. Kembali. Gitu ya. Itu sudah hukumnya begitu. Tidak ada hukum lain lagi, sudah kembali ke acara ini bendahara. Oke, kita lanjut. Seksi yang bisa repot sekali itu apa? Perlengkapan ya. Perlengkapan ya, itu yang repot sekali. Kumpulkan barang, kumpulkan bahan dan sebagainya. Kira-kira siapa? Calon saya punya saudara yang tadi disebut Oh ya, Bapak Herman. ya. Kalau karena kebetulan rambutnya panjang, saya bisa panggil yang mantul. Setuju. Herman Ratwasa. Setuju. Oke, mantap. Silakan. Ya, yang seksi repot satu lagi itu konsumsinya. Butuh. Yang agak repot sedikit juga nanti di dapur itu agak repot sekali. Kalau konsumsi saya pikir coba Ibu. Kalau Ibu Sonia bisa ada usulan, silakan. Silakan. Karena Iya, Nyak. Dibilang bersuara. Atau Mama Beloh 27. Bukan. Kita bersuara. Siapa yang konsumsi? Ya. Ada kantinnya ini Om dari Agri Baras. Bukan dari Netherlands. Siapa namanya sudah ditulis? Mama Lili. Mama Lili. Seksi konsumsinya Mama Lili. Dari bagian negara Agri Baras itu. Mama Lili. Apalagi seksinya? Sudah 2 ya? 3. Tidak, baru 2. Baru 2, bukan sudah 4, baru 2. Ini telinga swasta juga ya? Ini perlengkapan saudara Herman. Ya, bukan saudara, Bapak. Bapak. Udah Pak, perlengkapan kalau bisa 2, dapur dengan tenda bisa. Bisa ya. Ya. Perlengkapan kalau bisa 2, ibu-ibu 1 perlengkapan untuk di dapur. Oh iya, boleh. Kalau barang dapur itu lebih fungsi Betul. juga. Masukkan pas sekali itu karena yang urus itu Tenda apa piring sendok itu juga harus ibu-ibu kalau laki-laki. Ibu Esther. Piring saja. Sendok dia tidak ada. Kira-kira siapa? Bisa Mama Cinta ya. Mama Cinta. Mama Mama Cinta. Cinta ya. Bagaimana Pak? Jangan tanya jangan tanya suaminya. Kalau bapaknya Cinta, Bapak Cinta bertanya ke sana bisa atau tidak? Tapi kita Nah, bisa. saya bangun dan supaya beliau dulu. Supaya ya sekalian ini tanggung jawab kita bersama. Jadi Oke, tinggal minta kepastian Mama Cinta saja. Apalagi seksinya? penerangan. Penerangan ya. Di rumah belum ada lampu Pak. Belum ada PLN. Belum. Oh, belum ada. Baru mau direncana. Baru mau rencana utara itu. Oh iya, butuh PLN. Kalau belum ada ya butuh PLN itu. Ya, butuh Apa? disambut Butuh Bapak penerangan itu. Muhammad Ali. Wakilnya Bapak Syusta itu. Ya, sudah yang penting
Oke, Kita lama-lama. lanjut. Seksi yang lain lagi. Sudah 4 ya? Sorry, 3. Sudah 3. Apalagi seksinya? Seksi yang Sudah. biasa banyak jalan itu. Iya. Saya lupa itu seksi. Ya, nanti ada orangnya. Oh, tidak ada. Oh, ya, Pak. Kami cuma jawaban itu, butuh jawaban Mama Cinta saja dulu. Mama Cinta tidak disuruh lari-lari, cuma butuh jawaban saja. Jadi tadi Bapak Mama yang ada di sini kita sepakat untuk seksi perlengkapan tadi ya. Itu 2 yang untuk Bapak-bapak 1, Mama Cinta yang untuk dapur. Karena kalau bapak-bapak disuruh urus itu ada yang tidak beres. Kadang-kadang sendok saja yang dibawa, kirinya lupa. Jadi Mama Cinta yang dengan Herman juga adalah bagian tenda dan Cinta untuk bagian dapur, konsumsi lah nanti. Oke ya, ya sudah. Saya kira aman. Apalagi yang humbasnya siapa? Humbasnya hubungannya nanti dengan itu undangan ya. Itu sudah terkait dengan situ. Bapak Idenis Tedis, humasnya. Cocok. Setuju? Setuju. Suara terbanyak, Pak. Iya, setuju. Setuju toh? 7. Bapak tulis namanya dulu. Jangan lupa. Jangan. Saya ngasih di sini. Ya, sudah, Pak Idenis. Sudah. Seksi apa lagi? Tenda sudah dengan dekorasi ya. Kalau tenda masuk dekorasi ya. Lengkap sudah ya. Perlengkapan masuk dekorasi. Oke. Ya, saya sampaikan bahwa baru Bapak Tua bisik tetap kita akan tarik tenda, tapi mungkin ada 4 ruang, 4 petak saja untuk apa namanya ruangan, gitu ya. Tapi tetap kita akan tarik lagi tenda biasa, Pak. Tenda yang kita manual yang kita buat. Ya, sehingga sudah cocok. Perlengkapan sudah merangkap dengan dekorasi. Saya pikir itu sudah cocok. Mungkin ada sedikit, Pak. Ini Mari, saudara Herman Di depan. ada nampaknya Di depan. ada sesuatu hal Yang sudah tua jangan duduk di belakang, nanti kalau udah sebentar malam depan. Yang sudah tua di depan. Nanti. Oke, ini saudara Herman. Saudara atau bapak? Saya mau bilang bapak dia. Apa lah? Ada saudara. Anggap saja saya saudara karena saya sudah ubah. Tadi beliau katanya memang ada sesuatu yang menjadi hambatan yang tidak bisa Dipungkiri. jadi itu pikir itu namanya alasan ya. Siapa tahu nanti ke depan lagi Tidak ada alasan. pas berhalangan. Jadi saya usulkan kembali lagi satu, yaitu Bapak Bertus. 7. Artinya kita Tapi ganti. yang berbicara ini Pak Niko, bukan Bapak Herman. Ya, karena memang dia Iya. ada bisikan dan dia bilang sudah sampai tiba saat saya tidak ada. Nah itu repot. Karena Berarti tadi saya ke disuruh- California. Ya, California. Ya, saya pikir tetap Bapak Herman nanti dibantu Pak. Bapak Bertus. Siapa tahu tidak sempat berangkat. ya. Tetap Bukan Bapak siapa Herman. siapa tahu belum berangkat. Setuju ya, Bapak. Setuju. Dia tulis lagi tambah Bapak Herman sama Bapak Herman. Oke, selesai. Seksi ya. Selesai. Kalau keamanan amankan diri sendiri saja. Amankan diri sendiri saja. Ya, amankan diri sendiri.
Oh tidak ada. Belum datang. Oh tidak. Ya, yang jelasnya itu hubungan dengan karena kita kumpulkan banyak orang. Abdul Alim. Ya, suaminya dari Eva. Ya, itu yang mana ya? Paling tidak kita sudah di dalam. Ya, mudah-mudahan nanti Bapak bisa menjembatani dari pihak ini. Dan di sini itu dengan demikian lengkap ya. Ada toa di dalam Bapak. Ada toa di dalam. Saya pakai. Ya, saya pikir panitia cukup ya. Boleh, Bapak Pulpen kita masukkan ya di rumah kita lihat apakah baru 5 Bapak Salah satu. cari sambungannya sendiri. Saya tidak tahu Bapak kasih dapatkan sambungan. Kalau Heru Satu dari mana? Lapor namanya di situ ya. Oh, buat ini Bapak Tony. Iya. Bapak Tony. Kamu. Oh, apa? 227. 227. 227 Bapak yang kamu. Kalau ketiga Bapak Martinus, saya tidak tahu nanti dicari dulu. Bagi dari segi humas. Ya, sebelum saya lanjutkan, silakan ada usulan atau ada masukan. Sudah diberikan amanah sore ini. Saya tadi sudah sampaikan bahwa dengan posisi saya sekarang di ini memang kami butuh juga nanti ada pendamping saya nanti kita tambah juga. Jadi saya ambil kesimpulan sekarang bahwa apa yang kita rencanakan tidak mungkin cuma satu orang saja. Kalaupun nanti aklamasi kita tadi bahwa ditetapkan nama-nama, tetapi saya yakin bahwa semua itu tidak akan bisa terlaksana sesuai yang kita harapkan kalau hanya orang-orang yang sudah ada namanya. Ayo kita sama-sama. Dan tadi dibilang saya jadi sebagai ketua ya saya berbicara. Jadi saya setuju usulannya Bapak tadi. Memang selama ini saya melihat perjalanan kita Bapak Ibu bahwa pada umumnya kita ini orang kita egonya tinggi. Kadang itu kalau diundang untuk keluarga datang, tapi di saat acara dia diundang tidak mau datang. Ini yang terjadi. Iya, jadi saya mungkin kesempatan ini juga saya mewakili keluarga semua. Harapan kita ke depan dengan perjalanan kita sore hari ini, yang sudah hadir hari ini itu sudah bagian dari keluarga. Tidak perlu lagi. Sekarang yang mau kita pikirkan yang tidak hadir ini tanggung jawab kita bersama. Tanggung jawab kita bersama. Jadi tadi sudah ada humas-humas yang kita bagi itu SARU, SP2, SP3 dan lain sebagainya. Itu masing-masing punya tanggung jawab. Jadi kita serahkan yang tidak hadir itu tinggal mereka melanjutkan dari sisi keluarga besar kita NTT. Tinggal keluarga yang lepas dari NTT. Yang saya ingin tanyakan ke kawannya, apakah kita sistemnya itu door to door atau sistem undangan kita pakai? Jadi kalau undangan itu sudah pasti nanti humas masing-masing yang bisa kita koordinasi kawannya. Ada berapa banyak kalau kita mau undang, kan begitu Kak. Lepas dari keluarga. Itu juga. Kalau kita NTT saya berharap ke depan. Ayo kita sama-sama orang tua, kita rubahlah. Kita rubah pola kita selama ini. Karena saya banyak sekali teman-teman yang di luar. Kalau kumpul keluarga kan dipanggil. Nanti duduk mau makan-makan, baik. Kami dia dipanggil, nah ini bahaya. Bahaya sekali. Betul ya? Artinya, karena saya juga kesempatan mewakili kita semua pada sore hari ini saya berharap kita semua ini bagian daripada tujuan kita, bagaimana kita bisa sukseskan kita punya anak. Itu yang pertama. Yang kedua juga saya ingin menyampaikan tanggal 11 itu sudah dekat. Posisi di SPSA Bulili ini masih membutuhkan tenaga.
Ini yang kami bahas kemarin malam ya, kemarin yang lalu ya. Jadi setelah lepas nanti kita ini, khusus kita punya adik-adik anak-anak muda kita, saya berharap tidak perlu lagi dipanggil yang punya waktu ya. Yang punya waktu itu mulai besok kalau bisa kita sudah bergeser ke sana lah. Ini besok sudah tanggal 8. Karena tidak mungkin di tanggal 11 itu walaupun kita tidak terlibat secara langsung dalam proses pernikahan kita dan resepsi adik kita ini, tetapi kita harus menyiapkan sudah. Tidak mungkin keluarga tidak ada di sana nanti. Minimal begitu. Karena tempat kita Bapak belum rampung. Saya tadi koordinasi katakannya, Bapak masih ada kegiatan-kegiatan, batu mau dipindahkan, pons kelapa sawit mau ditumbang, tanah mau diratakan, apalagi kondisi kita ini hujan. Pasti kita butuh yang lain sebagainya. Jadi kami butuh teman-teman adik-adik khususnya yang muda-muda. Kalau orang tua ya silahkanlah merapat. Kami bersyukurlah kalau bisa merapat ya. Artinya menjadi motivasi buat kami. Tetapi khusus anak-anak muda kita, kalau bisa kita sudah bagi waktu nanti. Besok itu sudah mulai kita merapat ya Bapak Tua ya. Kita sudah mulai yang punya waktu lah. Itu saya melihat begitu karena tanggal 11 sudah dekat. Jadi di tanggal 11 itu prosesinya itu kan akad nikahnya itu kemungkinan tanggal jam 9, tetapi tidak ya namanya kita kemarin undang saya jam 3 yang datang, yang mulai kita acara nanti jam 4 lewat kok. Apalagi proses seperti itu pasti butuh waktu. Kemungkinan jam 9 disepakati bisa saja sampai jam 11 prosesinya. Jadi itu. Jadi bagi keluarga yang nanti mau ikut hadir, tapi saya berharap kita punya keluarga orang tua bisa hadir sehingga ada satu penilaian bahwa kita ini keluarga besar. Ya, jangan sampai hanya kami saja yang diutus, Pak. Kan begitu. Tapi kami berharap melalui kesempatan ini saya berharap kepada keluarga semua yang punya waktu Bapak tanggal 11 itu kalau bisa pagi itu kita tahunya ya. Kita sudah posisi kita mengantar lah dalam proses ijab kabulnya kita punya adik Ipan. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang terakhir terkait dengan keamanan saya berharap. Ya, saya berharap sekali pada kesempatan ini Bapak Ibu orang tua adik-adik saya, ayo kita sama-sama jaga. Apalagi dengan kondisi sekarang yang makin hari politik ini semakin memanas. Ini kita tidak boleh pungkiri ini. Jangan sampai ada kepentingan luar yang masuk. Ya, ini yang harus kita jaga. Jadi khususnya kita ini yang anak-anak muda, saya berharap ya kendalikan kita punya keadaan, kendalikan kita punya kebiasaan. Ya, kendalikan kita punya kebiasaan. Jadi kenapa saya harus berbicara? Karena tadi saya sudah sempat minta angkat tangan tapi semua tetap tutup tangan, jadi ya saya harus berdiri ini hari. Ya, karena bilang orang ya kalau bukan kita ini kayak generasi siapa lagi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi saya berharap mungkin mulai besok kita sudah mulai bergeser lagi. Oke, Bu Lili, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak, selamat sore. Kembali. Terima kasih. Pak Ketua, saya pikir tidak perlu ada yang bantu toh. Tidak ada yang bantu ketua, wakil ketua dan sebagainya. Tidak perlu ya. Cukup ketua saja ya. Iya, saya pikir begitu. Sudah ada sekretaris juga. Iya, Bapak Ibu, saya ngomong dari tadi. Tahunnya bagaimana? Berapa tindak itu datang? Pengumumannya itu kakak? Belum baku bicara tadi Mas, orang yang tidak ada. Oh iya. Karena itu kemenangan banyak, kebersihan, pohon kelapa juga kita ada penumbangan besar-besaran itu Bapak. Planting Bapak. Karena kita sudah minta izin kemarin ada. Perlu alat berat. Saya setuju. Silakan teman-teman. Pokoknya nanti sudah mulai besok action ya. Iya. Nah, sampai ada suara bisik-bisik. Siap Om. Sudah harus siap? Oke, mantap. Besok sudah mulai action, berarti limit waktu kita paling tidak tanggal 14 ya. 14 sudah, saya pikir sudah harus mulai clear, tinggal pembenahan saja. Kenapa gambaran waktu ini saya bisa gambarkan untuk kita? Karena tentunya kita punya kesempatan ada yang sibuk, ada yang mungkin kebetulan tidak sibuk ya bisa mengarah ke sana, ada yang sibuk ya silakan. Tapi paling tidak limit waktu tanggal 14 itu pekerjaan ya 90% lah. Paling tidak sudah bisa selesai. Begitu ya Ketua ya? Ya. Oke, mari.
Kasih viral dia, kasih viral. Narapidana yang lada penjara. Ini orang ini. Ini lagi ya? Ini. Perkumpulan kita ini sementara karena saya lihat memang mungkin ada yang baru datang. Jadi kalau menyusul ya nanti tentunya. Ayo umat kayak Sementara sore hari ini ya sampai malam ini kalau yang di jumlah orang itu 21 orang kalau saya tidak salah. Karena kita lupa kacamata ini. Dengan nominalnya sebanyak 10.755.000. Saya ulangi, 10.755.000 rupiah. Tidak salah. Orang mana? $4. Itu. Terima kasih. Dengan demikian acara kita malam ini cukup sampai di sini. Kalau masih mau duduk, ada dance, Pak Tua. Ada. Oh ya, ada. Bisa, katanya bisa. Punya rumah di sini katanya bisa dance. Kalau yang bisa loncat lewat kayu, nggak apa-apa. Iya.